Yang ikut-ikutan dengan apa yang perbuatan kaum Nasrani, kaum Yahudi, dia bagian daripada itu. Fenomenanya lagi rame-ramenya itu. Kedatangan apa namanya itu? Paulus dan lain sebagainya. Paus, bukan Paulus, Paus. Kedatangan Paus Francisco. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Dulu Bapak Ibu, ada namanya Paulus VI. Itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran Islam. Tapi hari ini Bapak Ibu yang ingin kita soroti begini. Saya tidak mempermasalahkan ya Bapak Ibu, orang yang mencium, orang yang mohon maaf cium kening, orang yang jabat tangan, cium tangan, saya tidak mempermasalahkan itunya. Yang saya ingin permasalahkan adalah bagaimana model toleransi yang sesungguhnya dalam Islam. Itu menjadi poin penting kita hari ini Bapak. Yang kedua, apa sebenarnya misi mereka? Bukan misi non-muslimnya, tapi misi daripada umat muslim yang berada di belakang itu. Apa tujuan mereka? Disitulah bahasa toleransi itu tadi Bapak Ibu. Bahasa toleransi itu dibalut, dikemas. Dengan apa? Dengan gaya seperti itu. Dalihnya adalah toleransi. Tapi sebenarnya bukan toleransi. Sebenarnya di belakang itu ada maksud. Apa namanya? Tashkik. Tahu Bapak Ibu tashkik? Tashkik itu membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Yang kedua, mereka menginginkan kita jauh dari nilai agama itu sendiri. Yang ketiga, ada namanya tagrib. Itu kebarat-baratan. Artinya apa? Kita disuruh untuk memuja Eropa. Ini satu sistem yang tersembunyi. Dalam dunia pemikiran, ini disebut dengan metode melemahkan akidah. Dengan kedatangan, mohon maaf ya, dengan kedatangan Paus Francisco ini, itu sebenarnya sedang menjatuhkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang pengucapan selamat Natal. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Shadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, senantiasa kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan di maghrib ini Allah berkahi, Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah, orang tua yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tak kalah penting kita bermunajat istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan dan istiqamah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada maghrib ini pekan kedua. Kemarin saya tanya sama pengurusnya Bang Ustadz Billy, kira-kira apa temanya? Temanya prahara akhir zaman Ustaz. Ini sebenarnya tema yang entah lagi hangat atau memang entah lagi apa, enggak tahu. Sebenarnya kalau dibilang prahara akhir zaman itu kurang tepat juga sebenarnya. Tapi lebih tepatnya fenomena sebenarnya.
fenomena akhir zaman. Karena memang hadis-hadis itu berbicara demikian. Dalam satu buku berjudul pengarangnya namanya Zaghlul el-Najjar. Zaghlul el-Najjar, agak susah namanya. Orang asli India. Itu menuliskan buku judulnya Ayat-ayat Kosmos. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Banyak ayat yang berbicara tentang keajaiban Allah, tentang alam semesta. Tetapi di antara ayat-ayat itu banyak juga yang berbicara tentang fenomena-fenomena alam. Termasuklah salah satunya fenomena-fenomena akhir zaman. Salah satu buku yang menjadi rujukan oleh para ulama hari ini adalah itu ada pada kitab Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah dan dalam Sunan Abi Daud itu ada pembahasan khusus. Nama kitab pembahasan kitab itu atau babnya disebut dengan Babul Fitan. Babul Fitan itu artinya bab tentang fitnah-fitnah. Jadi akhir zaman itu banyak fitnah. Nah, dibahas itu dalam kitabnya Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah itu. Bahkan dalam sebagian kecil itu dibahas di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga para ulama-ulama hadis itu juga mempelajari. Kenapa orang saat ini mencoba untuk mempelajari apa yang disebut dengan kejadian-kejadian hari ini tuh kok sepertinya menyerupai seperti apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu tanda tanya. Ulama hadis mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi itu mustahil tidak terjadi. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu mustahil tidak terjadi. Maksudnya apa? Misal. Kata Nabi, kelak umatku terbagi menjadi 73 golongan. Sebenarnya bukan umat Islam saja. Dimulai dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Yahudi 71, Nasrani 72, Muslim atau Islam 73. Hadis itu sahih. Tapi sekarang itu bukan 73. Ratusan ribu golongan yang tumbuh dari tubuh umat muslim itu sendiri. Yang selamat cuma satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Semuanya. Jadi dari 100 golongan yang bermunculan, atau bahasa kiasannya kita anggap 100 lah gitu. Dari 100 golongan yang mengaku mereka dengan Islam, tapi kelompok-kelompok yang muncul dalam tubuh Islam, itu mereka ngaku semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Yang nyembahnya, mohon maaf, yang mereka ikut nyembah kuburan juga disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka menyembah, mohon maaf, masih sesajenan, sinkrinitas, itu juga masih Ahlus Sunnah wal Jamaah kata mereka. Yang ngaku bisa bicara dengan Tuhan juga dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaannya yang benar yang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Disinilah kata para ulama, belum ada satupun orang yang berani mengatakan bahwa aku ini Ahlus Sunnah wal Jamaah secara mutlak. Tapi ulama memberikan gambaran. Secara garis besar kata Imam Syafi'i yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kalau rukun Islamnya benar, rukun imannya benar, dah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, begitu apa tidak? Ya harus begitu. Kata Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang begitu. Yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang berpegang teguh pada rukun iman dan Islam. Sudah mesti itu. Percaya pada Quran, percaya kepada hadis Nabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pertanyaannya, kalau ada perdebatan di antara itu semua bagaimana Pak Ustaz? Tergantung perdebatannya apa. Tergantung perdebatannya apa. Kalau perdebatannya hanya sebatas pada furu'iyah, itu sebenarnya tidak ada masalah. Oh, furu'iyah saja kok. Yang mau bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali, monggo silahkan. Yang mau bermazhabkan Syafi'i atau Syafi'iyah silahkan. Hanafiyah silahkan, Malikiyah silahkan. Masalahnya sekarang itu bukan mazhabnya lagi yang menjadi masalah. Fanatisme golongan yang menjadi masalah hari ini. Maka yang dimaksud oleh Nabi itu apa? Dalam riwayat yang lain Nabi sampaikan, di akhir zaman itu muncul orang-orang yang fanatisme golongan.
Bukan fanatisme Islam. Bukan fanatik terhadap agama, tapi fanatik terhadap golongan. Kita ambil contoh. Kalau Muhammadiyah menjelek-jelekkan Nahdlatul Ulama, kira-kira Nahdlatul Ulama marah apa tidak? Marah. Nahdlatul Ulama menjelek-jelekkan Muhammadiyah, marah apa tidak? Marah. Teman-teman Salafi menjelekkan Muhammadiyah, marah apa tidak? Muhammadiyah marah. Teman-teman Salafi menjelekkan Nahdlatul Ulama, marah tidak Nahdlatul Ulama? Sekarang sebaliknya. Sekarang Nahdlatul Ulama menjelekkan teman-teman Salafi marah apa tidak? Sama. Artinya apa? Fanatisme golongan, bukan agamanya. Maka kalau agamanya yang menjadi persoalan, maka akan temu titiknya, dapat titiknya. Tapi yang dipermasalahkan bukan agamanya, tapi yang dipermasalahkan adalah golongannya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi itu fenomena. Bahkan ada salah seorang ulama mengatakan ramalan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tak cocok dikatakan ramalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis dia tentang fitnah itu semuanya terjadi. Maka kalau tidak terjadi, maka Nabi tidak maksum. Kalau tidak terjadi, perkataan Nabi tidak wahyu. Karena Nabi mustahil mengatakan sesuatu itu kalau bukan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak mungkin berkata sesuatu kalau bukan itu wahyu. Itu pasti wahyu. Yang disampaikan Nabi itu pasti wahyu. Kalau tidak wahyu, Nabi tak akan sampaikan. Maka Nabi mustahil dusta. Nabi mustahil dusta. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Hari ini saya coba angkat kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-As'ari. Dalam kitab ini setidaknya ada 30 poin yang akan menjadi persoalan kita. Nanti kalau kurang kita tambah. Hadis yang berbicara tentang fitnah akhir zaman atau tanda kiamat kecil, itu sebenarnya tandanya banyak. Ada 260-an lebih dalam hadis Nabi itu. Tapi kita coba ambil 30 dulu dari kalangan Syekh Hasim Al-As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, paling tidak ada 30 tanda datangnya hari kiamat atau disebut dengan fitnah akhir zaman, atau disebut lagi bahasa lainnya prahara akhir zaman, atau disebut dengan fenomena-fenomena yang muncul sebelum datangnya 10 tanda kiamat besar. Dia tanda kiamat besar itu dalam kitab Armageddon itu ada 10. Ada 10. Kalau dah datang 10 ini tinggal tunggu saja berarti. Nomor 1 Dajjal, 2 Nabi Isa turun, yang ketiga Ya'jud Ma'jud, sampai nanti itu. Sampai nanti terakhir ada muncul zalzalah. Kalau sudah zalzalah gempa dunia itu tinggal tunggu aja lagi. Tak usah bersyahadat lagi, tak perlu. Karena tak sempat lagi nak berpikir syahadat itu tak sempat. Orang semua sudah menunggu, mencari, tak sempat lagi mana mobil saya, mana rumah saya, tak sempat. Karena semua orang sudah kalang kabut untuk mencari keselamatan. Yang jelas pada masa itu tidak ada yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata beliau? Fi dzikri imarati iktirabis sa'ah. Tanda-tanda kedatangan hari kiamat atau fenomena hari kiamat. Wahiyya katsirah. Itu banyak kata Imam Hasim Al-As'ari, kata Mbah Hasim. Yang pertama kata Nabi dalam hadisnya, adamul musa'adah wal mu'awanah 'alad din. Wa huwa qawluhu ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Kata Nabi, kelak akan datang satu masa, di masa itu orang-orang tidak lagi akan menolong agamanya. Mereka tak mau menolong agama mereka. Mereka cuek terhadap agama mereka. Mereka tidak punya perhatian terhadap agama mereka. Agama mereka di sini disebut agama Islam, bukan agama yang lain. Kita tidak ngurus agama yang lain. Agama yang lain sudah ada yang ngurus. Sekarang agamanya Islam. Tapi kemudian kata Nabi, hina idin, ketika itu kata Nabi, orang-orang yang memegang agama, orang-orang yang sedang memegang agama, itu seperti orang yang sedang memegang bara api. Saking posisinya tidak baik dan tidak nyaman. Sekarang saya tanya nih, kita pernah pada posisi COVID-19. Tahu ya Bapak Ibu ya? Apa perintahnya? Jangan ada yang keluar rumah, pakai masker, pokoknya apapun lah. Suasana genting. Kira-kira ada enggak yang mau keluar rumah tuh?
Sudah mulai takut semua. Kalau aku keluar tersebar mesti aku mati. Dah yakin semua pakai cepat mati itu. Pokoknya jangan ada yang ke masjid. Masjid tutup. Semua tutup masjid. Karpet lipat karpet. Semua perintah. Padahal ketika itu belum kiamat itu. Itu baru Covid. Tapi ketakutan manusia terhadap keadaan tersebut sedemikian rupa. Penyakit itu kata Nabi 100 tahun akan datang itu. Dalam riwayat, tapi lemah riwayat ini. Setiap 100 tahun akan datang penyakit-penyakit yang serupa yang mematikan. Kalau dulu namanya taun, ada di atas taun itu ada penyakit lain. Kemudian Covid sekarang dan lain sebagainya. Setiap 100 tahun biasanya ada penyakit yang tumbuh. Kemudian kondisi itu membuat kita terkecam, takut semua. Orang akan mencoba berpikir apakah itu rekayasa, apakah itu buatan. Sekarang tidak ada satupun yang berpikir semua yang ada di dunia ini rekayasa Tuhan. Coba bayangkan. Kalau tahu kita rekayasa manusia, kita biasa saja, santai aja. Sekarang kita tahu itu rekayasa Tuhan. Dan ini mesti buatan Allah. Tidak mungkin tidak, kiamat. Itu mesti Allah yang buat. Pertanyaannya adalah, ketika Covid saja, orang siap-siap cari, mohon maaf, masker itu yang harganya cuma 2.000, jadi 10.000 satu biji. Saking ketakutannya. Berarti orang sudah mempersiapkan. Pertanyaannya adalah ketika kiamat sudah dijanjikan oleh Allah, itu yang mempersiapkan kiamat itu yang tua-tua saja. Yang sudah mohon maaf mendekat ajal. Itu sudah mulai siap-siap itu. Tapi sekarang ada pula yang tua yang tak sadar diri pula. Umur sudah 70 tahun masih juga selingkuh lagi. Itu sebenarnya tidak tahu pula itu kita ngapain itu. Kan kasus di televisi yang baru ini, kakek umur 70 tahun menzinahi cucu sendiri. Nah, itu kan kurang ajar pula itu. Artinya apa? Orang tak bersiap. Kiamat tahu mereka pelajari agama, tahu mereka ilmunya, tapi kenapa mereka tidak takut dengan kedatangan kiamat? Yang zina ya tetap zina. Yang judi tetap judi. Yang mabuk-mabukan tetap mabuk-mabukan. Justru sekarang bukan semakin sempit. Bukan semakin sedikit tapi semakin parah. Narkoba semakin merajalela. Katanya bandarnya ditangkap. Tapi bandar ditangkap, narkoba makin merajalela. Itu unik. Narkoba, bandar ditangkap, narkobanya masih semakin merajalela. Sama seperti zina. Prostitusi ditutup. Tapi kenapa orang yang menjual diri semakin banyak? Karena prostitusi online yang terbuka. Yang tutup prostitusi fisik saja. Yang online-nya tidak ditutup. Artinya apa? Ketika di akhir zaman itu, keadaan itu genting. Keadaan itu terlihat hanya orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika itu orang yang beriman, mereka akan menjadi orang yang paling aneh. Menjadi manusia yang paling aneh. Kalau dia tak berpegang pada iman dia terjerumus dalam dosa. Tapi kalau dia berpegang pada iman dia terkucilkan. Ini posisi Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Orang kelak di akhir zaman itu, orang beriman yang berpegang teguh pada iman itu terkucilkan, terasingkan. Itu otomatis terasingkan sendiri. Tapi kalau dia tidak berpegang teguh pada iman dia mesti terjerumus dalam neraka, terjerumus dalam dosa. Sekarang posisi itu bagaimana? Kondisi dia terjepit. Ke kanan salah, ke kiri salah. Maka ketika itu kata Nabi, jalan luruslah. Ini sebenarnya istilah kiasan. Dalam hadis Nabi itu begini. Berjalanlah lurus. Karena setiap ke kanan dan ke kiri belokan itu ada setan, kata dia. Itu bahasa kiasan. Berpegang teguhlah kalian kepada yang sudah aku tinggalkan, kata Nabi. Kalau orang yang keluar daripada jalan yang lurus tadi mesti sesat. Begitu bahasanya. Taraktu fikum amrain lan tadillu bikum abadan. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua itu tidak akan pernah sesat, kata Nabi. Al-Quran dan Sunnah. Hari ini tuh semuanya mau dibuat kabur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukankah itu sudah sunnatullah Pak Ustadz? Ya, sunnatullah. Tapi di balik sunnatullah itu ada manusia-manusia yang mendesain itu. Ada manusia-manusia yang ingin membuat kita umat muslim ini jauh daripada Islam itu.
Dan itu disebut dengan by design. Sudah diatur. Meskipun itu sunnatullah. Sekalipun itu sudah janjinya Allah. Tetapi satu sisi manusia tahu, yang mempelajari tahu, maka mereka buat itu desain. Kita ambil contoh. Apa contohnya orang-orang yang menjauhkan kita daripada Islam? Contohnya adalah kita disuruh mengamini perbuatan-perbuatan yang tak benar. Misal. Tasabbuh. Ada artinya tasabbuh. Tasabbuh itu menyerupai kafir Quraisy. Menyerupai Nasrani, menyerupai kafir Quraisy. Misal. Ada kebiasaan kaum Nasrani memakai Santa Claus. Memakai topi yang seperti topi-topi. Mohon maaf, topi apa namanya itu? Ya topi Santa lah. Warnanya begitulah pokoknya. Kemudian ada namanya bunga. Pohon apa namanya itu? Pohon itulah pokoknya. Saya lupa pula nama pohon itu. Tapi sekarang itu kita disuruh untuk mengamini satu perbuatan. Kita disuruh untuk mengamini satu perbuatan yang sebenarnya perbuatan itu ada kaitannya dengan tasyabbuh. Dan tasyabbuh itu tidak boleh dalam Islam. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Yang ikut-ikutan dengan apa yang perbuatan kaum Nasrani, kaum Yahudi, dia bagian daripada itu. Itu kata agama kita. Sekarang bagaimana caranya mengamini yang saya sampaikan tadi? Kita disuruh untuk ikut-ikutan memakai pakaian itu. Tapi yang nyuruh siapa? Bukan non-muslimnya. Yang nyuruh siapa? Umat muslimnya. Satu. Apa dalilnya? Apa dalihnya? Apa alasannya? Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah toleransi. Sampai di sini paham? Baik Bapak Ibu. Jadi cara menjauhkan agama dari kita itu secara perlahan. Maka kelak akan begini bahasanya. Apa bahasanya? Kelak begini. Salat di rumah bagi laki-laki dan salat di masjid itu sama. Dan tidak berdosa. Kalau laki-laki tidak salat di masjid itu tak ada dosa. Ini coba bahasa ini tolong diperhatikan baik-baik. Apa yang terbenam dalam otak laki-laki? Oh ya udah kalau gitu, nggak apa-apa berarti kami sholat di rumah saja. Yang penting kan yang penting sholat. Kira-kira nilai berkah masjid hilang apa tidak? Hilang. Sedikit demi sedikit orang hilang dari masjid. Kenapa? Karena pemahamannya nggak apa-apa sholat di rumah. Yang penting kan sholat. Satu. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Perempuan juga sama. Bagaimana caranya untuk perempuan biar mohon maaf agak sedikit jauh daripada agama? Si anu tuh sholat 5 waktu di masjid. Akhlak dia kayak setan kata dia. Itu yang tak pernah sholat, adabnya baik. Coba, kira-kira tercuci enggak otak kita begitu itu? Iya juga ya. Kalau gitu ya udahlah gitu. Biasa-biasa aja lah dalam beribadah. Ujung-ujungnya kita disuruh beribadahlah secara biasa-biasa saja. Pertanyaannya adalah perintah agama untuk taat beragama. Perintah Allah kita disuruh untuk semakin kuat dalam beragama. Toh muncul manusia beragamakan Islam bukan non-muslim tapi Islam. Apa kata mereka? Udahlah, biasa ajalah dalam beribadah tuh. Nggak usah terlalu ekstrim-ekstrim betul. Masa orang sholat di masjid kok dibilang ekstrim? Orang pakai kerudung kok dibilang ekstrim? Orang berpakaian jubah kok dibilang ekstrim? Maka dulu ada bahasa yang setiap wanita pakai cadar dan pakai gamis itu mesti teroris. Tengok bapak-bapak yang pakai jenggot, jenggotnya mohon maaf, agak sedikit mengkhawatirkan, itu teroris. Awak sendiri pernah disebutkan teroris. Awak sedang jalan, pakai jubah, memang pakai peci. Ah, itu teroris tuh kata dia. Awak dibilangnya teroris. Saya bilang sakit. Salahkah? Tak. Dulu kami Bapak Ibu di Jogja itu saya pernah sholat pakai kain sarung. Sholatnya di hari biasa pakai kain sarung. Masuk ke dalam masjid salah satu kampus di Yogyakarta. Pakai kain sarung kita sholat. Apa kata dia? Kau mau sholat apa? Pokok pakai kain sarung kata dia. Mau sholat Jumat kata dia. Dalam benak saya berarti orang yang pakai kain yang sholat Jumat itu cuma yang pakai kain sarung itu cuma sholat Jumat aja. Selain daripada sholat Jumat itu ya pakai celana. Coba bayangkan gaya berpikir itu tidak terlalu bermasalah sebenarnya.
Cuman yang menjadi masalahnya apa? Bagaimana cara mereka membangun pola pikir agar kita ini berislam udahlah biasa-biasa saja. Nggak usah terlalu ekstrim. Nah, itu maksudnya. Sehingga ketika kita melihat yang salah, ya udah biasa aja. Nggak usah terlalu ekstrim menghakimi orang. Biasa aja. Berarti orang zina di depan kita ya udah biasa aja. Kan dia manusia juga pasti buat salah. Nanti dibalikkan ke kita. Kau pernah salah tak? Salah kan? Kan tak mungkin juga kami hakimi kau masuk neraka kata dia. Nah, coba bayangkan. Artinya apa? Hanya karena bahasa itu bisa menghilangkan nilai-nilai agama. Sehingga apa? Umat muslim tidak menjaga nilai agama. Justru umat muslim menghancurkan nilai-nilai tersebut. Kita rajin sedekah, dibilang sok dermawan. Kita rajin sholat, dibilang sok soleh, sok alim. Kita tak sholat, dibilang penghuni neraka. Sekarang apa yang betul sekarang nih? Makanya kata mereka, udahlah, tengah-tengah, biasa aja dalam beribadah tuh, nggak usah terlalu ekstrim. Nah ini saya tak sejalan Pak. Ini cara mereka untuk menjauhkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimaksudkan oleh ayat-ayat oleh hadis Nabi tadi, kata Nabi akan datang satu masa di mana orang-orang Muslim itu, orang-orang beriman, ketika mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka, itu mereka terasingkan. Kenapa? Karena orang Islam tidak suka dengan gaya mereka. Sebenarnya bukan asing di dunia non-Muslim, tapi asing di telinga umat Muslim. Kita ambil contoh fenomena kita yang sudah sangat familiar hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kan fenomenanya lagi rame-ramenya itu. Kedatangan Paulus dan lain sebagainya. Paus. Kedatangan Paus Francisco. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Dulu Bapak Ibu ada namanya Paulus VI namanya. Itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena dia tahu kebenaran Islam. Tapi hari ini Bapak Ibu yang ingin kita soroti begini. Saya tidak mempermasalahkan ya Bapak Ibu orang yang mencium, orang yang mohon maaf cium kening, orang yang jabat tangan, cium tangan, saya tidak mempermasalahkan itunya. Yang saya ingin permasalahkan adalah bagaimana model toleransi yang sesungguhnya dalam Islam. Itu menjadi poin penting kita hari ini Bapak Ibu. Yang kedua, apa sebenarnya misi mereka? Bukan misi non-muslimnya, tapi misi daripada umat muslim yang berada di belakang itu. Apa tujuan mereka? Disitulah bahasa toleransi itu tadi Bapak Ibu. Bahasa toleransi itu dibalut, dikemas. Dengan apa? Dengan gaya seperti itu. Dalihnya adalah toleransi. Tapi sebenarnya bukan toleransi. Sebenarnya di belakang itu ada maksud. Apa namanya? Tashkik. Tahu Bapak Ibu tashkik? Tashkik itu membuat kita ragu dengan agama kita sendiri. Yang kedua, mereka menginginkan kita jauh dari nilai agama itu sendiri. Yang ketiga ada namanya tagrib. Itu kebarat-baratan. Artinya apa? Kita disuruh untuk memuja Eropa. Ini satu sistem yang tersembunyi. Dalam dunia pemikiran ini disebut dengan metode melemahkan akidah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga respon orang muncul. Ketika respon muncul, majelis ulama datang. Apa kata para ulama? Ya mencium kepala tidak ada masalah. Cium tangannya juga nggak ada masalah. Itu penghormatan. Oke, kita lepas Pak. Karena dalam unsur kemanusiaan, dalam unsur kemanusiaan, masalahnya tempatnya di mana dan sedang seperti apa. Itu menjadi kunci kita hari ini. Makanya kalau bahasa kami namanya Bapak Ibu toleransi kebablasan. Toleransi yang kebablasan. Sekarang pertanyaan saya adalah, siapa mereka? Muslimkah mereka? Muslim. Yang menjunjung tinggi seperti itu muslim atau tidak? Muslim. Yang melakukan perbuatan itu muslim atau tidak? Muslim. Artinya apa? Hari ini dengan kacamata kita terbuka, kita disuruh mengamini perbuatan-perbuatan tasabbuh. Kita disuruh mengamini perbuatan-perbuatan yang menyerupai Nasrani dan Yahudi. Akhirnya apa? Kalau kita sudah mengamini perbuatan tersebut dengan leluasa, program-program mereka, proyek-proyek mereka, proyek-proyek kaum liberal, orientalis untuk merusak agama kita semakin
semakin mudah. Itu gambaran yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Karena gambaran ini sebenarnya yang ditunggu oleh siapapun. Kenapa demikian? Karena cara berpikir kita hari ini sudah dirubah dengan dalih dua saja. Ingat kata-kata saya Bapak Ibu. Yang merubah pikiran kita itu cuma dua. Toleransi, hak asasi manusia. Cuma dua itu Pak senjatanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Kalau aku nak mengucapkan itu kan hak aku. Iya memang itu hakmu. Silahkan ucapkanlah. Makanya Bapak Ibu dengan kedatangan, mohon maaf ya, dengan kedatangan Paus Francisco ini itu sebenarnya sedang menjatuhkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang pengucapan selamat Natal. Jadi Majelis Ulama itu sudah mengharamkan fatwanya, sudah keluar fatwanya, haram mengucapkan selamat Natal bagi Muslim kepada non-Muslim. Sekarang itu mulai nampak bisa jadi terbantahkan. Kenapa? Uang begini saja toleransi ini sebut dengan toleransi kok. Masa mengucapkan selamat Natal aja nggak boleh? Orang cium kepala aja boleh? Orang cium tangan saja boleh? Masa kita bergandeng tangan aja nggak boleh? Masa kita mengucapkan selamat Natal aja nggak bisa? Nggak boleh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini dia unsur yang ingin diangkat. Jadi nampak sekarang. Makanya jangan salah kalau di akhir zaman itu nanti Bapak Ibu mudah-mudahan tidak ketemulah dengan akhir zaman. Amin ya. Kalau yang tak ngamin itu berharap dia bertemu. Tapi insya Allah kita tidak akan ketemu. Dengan kiamat itu tidak ketemu. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbi. Jadi bayangkan Bapak Ibu. Kita disuruh untuk mengamini perbuatan yang salah. Yang tak sesuai dengan kita. Baik. Itu yang pertama. Maka kata Nabi. Ada yang mengatakan begini. Agama Islam itu tidak perlu ditolong. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran. Intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, maka kalian akan aku tolong. Kan begitu? Muncul kelompok-kelompok liberal, Pak. Apa kata kelompok liberal itu? Seperti kelompok-kelompok yang tadi juga. Pokoknya golongan kiri lah. Kita ambil golongan kiri. Jadi memang dalam bahasanya Hasan Hanafi itu namanya golongan kiri namanya. Apa kata mereka? Emang Allah perlu dibela? Emang agama Islam perlu ditolong? Itu bahasanya. Emang Allah perlu dijaga? Nabi kata dalam riwayatnya, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jagamu. Masalahnya gini, mungkin kita jaga Allah? Tidak mungkin. Sama, intan surullaha yansurkum. Yang ngomong Allah, bukan kita. Intan surullaha yansurkum. Pertanyaannya adalah, kalau kau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Pertanyaannya, Allah lemah kah? Allah lemah apa tidak? Kalau lemah rusak akidah kita Pak. Kalau sempat ada yang mengatakan Allah lemah berarti rusak akidah kita malam hari ini. Lemah apa tidak? Oh, mesti tak, karena takut juga lemah akidah kan. Coba bayangkan, apa kata mereka? Perkataan mereka apa? Emang Allah itu lemah? Emang Allah itu butuh bantuan kamu? Kamu tuh siapa? Emang ente perlu menjaga Allah? Emang ente siapa yang mau jaga Allah? Sampai di sini secara nalar saya coba angkat secara logika. Betul apa salah kalimat ini? Secara logika, betul apa salah? Betul. Tidak mungkin kita jaga Allah, tidak mungkin kita tolong Allah. Sekarang pertanyaan saya, kalau benarlah perkataan tersebut, kira-kira buat apa Allah menurunkan kalimat itu? Buat apa Allah mengatakan kalimat itu? Sekarang pertanyaannya kepada kita Pak. Orang yang berpikir, berakal akan bilang, oh iya juga ya, ngapain kita bantu Allah? Padahal kalimat dalam hadis Nabi tadi apa? Dalam hadis Nabi, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Artinya apa Bapak Ibu? Yang kita jaga bukan Allah. Yang kita tolong bukan Allah. Tapi apa yang kita jaga? Ajaran-ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh agama kepada kita. Bisakah kita mempertahankan ajaran itu dalam kehidupan kita? Sederhananya apa? Makan dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Makan duduk. Itu ajaran paling sederhana. Masuk masjid pakai doa. Masuk kamar mandi pakai doa. Kata kaum liberal, ribet amat hidup nih.
Makan pun diatur, tidur pun diatur, masuk kamar mandi pun harus diatur. Sekarang pertanyaan kita, kalaulah gaya berfikirnya seperti itu, mudah atau tidak bagi mereka untuk merusak pola pikir anak muda kita hari ini? Besok tak ada lagi yang masuk kamar mandi pakai doa itu. Tidak ada lagi masuk masjid pakai doa. Tinggal masuk pun, artinya apa? Nilai sunnahnya hilang. Nilai sunnah baru. Bagaimana kalau kelak 20 tahun yang datang, 20 tahun yang akan datang orang tidak mengenal Al-Quran. Orang tidak mengenal sahabat Nabi. Orang tidak mengenal Nabi Muhammad. Orang tidak mengenal malaikat. Orang tidak mengenal Allah. Kira-kira yang rusak apa? Akidah atau sunnah? Kedua-duanya rusak. Coba bayangkan, Pak. Artinya apa? Cara mereka merusak kita terstruktur. Memang sudah menjadi sebuah sunnatullah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman Islam itu aneh bagi telinga umat muslim itu sendiri. Bada'al Islam gharib wa sayaudu kama bada'al gharib. Islam datang dengan keanehan, maka dia akan kembali dalam keanehan. Kalimat itu baru koma, belum selesai. Kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Maka yang paling beruntung ketika itu orang yang berada dalam keanehan itu. Nah, siapa orang yang aneh di situ? Yang tadi saya sampaikan. Orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Pertanyaan saya adalah, orang yang menjaga nilai, orang yang berpegang teguh kepada nilai agama tadi, dia sedang menjaga Allah apa tidak? Dia sedang menjaga nilai-nilai agama. Sama. Dia sedang menjaga nilai-nilai agama, ajaran agama. Maka bagi mereka ajaran itu tidak hilang. Tapi bagi umat muslim yang lain, ajaran itu hilang. Makanya Islam itu ada yang Islam KTP, ada yang Islam beneran. Tak salah kalau ada orang berkata, di Indonesia itu muslim banyak, mukmin sedikit. Mukmin banyak, yang sholat 5 waktu sedikit. Yang sholat 5 waktu banyak, yang sholat di masjid sedikit. Yang sholat di masjid banyak, yang sholat khusyuk sedikit. Kalau diurut lagi, tinggal imam sama makmum aja lagi. Satu imam, satu makmum. Ujung-ujungnya begitu, Pak. Artinya apa? Artinya keadaan kita, fenomena hari ini, kata Nabi, itu fenomena-fenomena hari ini itu menunjukkan akan kedekatan atau akan akan dekatnya hari kiamat. Artinya kalau ini sudah terjadi, itu kiamat semakin dekat. Saya tak mengatakan kiamat besok, karena tidak mungkin bagi kita untuk mengatakan kiamat besok. Kenapa? Karena kiamat itu urusan Allah. Inna sa'ah la'atiyatun la raiba fih. Kiamat pasti datang, tidak ada keraguan. Yang menjadi masalah adalah waktunya yang tidak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Nabi saja tak tahu, apalagi kalau kita tahu berarti kita sudah mengaku jadi lebih daripada Nabi. Baik, itu yang pertama. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita punya tugas berat. Tugas kita sangat berat sekali. Apa itu? Menjaga akidah dalam rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang yang terjerumus dalam akidah yang rusak, orang yang terjerumus dalam iman yang rusak, itu menyebabkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, tergantung posisi mereka. Kalau mereka tidak sholat, itu nerakanya neraka sakar. Tapi kalau mereka mengkhianati sholat, mereka mengkhianati huru hara ini, mereka mengingkari sunnah Nabi, mereka mengingkari hadis Nabi, mereka mengingkari sholat, puasa, zakat, maka mereka munafik. Nah, orang-orang seperti ini, mohon maaf, orang-orang seperti ini bukan lagi tidak menjalankan, tapi mereka sudah mengingkari. Kalau sudah mengingkari, berarti tandanya mereka munafik. Kalau munafik, di mana tempatnya? Di mana, Pak? Di kerak neraka apa? Dia neraka jahanam. Jadi munafik itu nerakanya Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Jadi orang munafik itu dan orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama kali masuk siapa? Kafir apa munafik? Kalau melihat kepada ayat tadi, yang pertama kali masuk orang munafik. Jadi Bapak Ibu, orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kafir itu nampak jelas dia. Musuh kita kafir itu jelas. Sekarang kalau dia munafik, nampak apa tidak?
Nauzubillah min zalik, Pak. Nauzubillah, jangan sampai di dalam masjid ini ada yang munafik. Nauzubillah min zalik. Ini sudah kita bahas, Pak, masalah munafik ini di Masjid Al-Irham. Sudah mau khatam pula lagi. Oh, belum lagi, Pak. Masih jauh pula lagi. Munafik itu banyak banyak cirinya. Paling tidak kata Dr. Ed Al-Qarni 30 tanda orang-orang munafik. Jadi berat, Pak. Jadi ujian kita hari ini apa? Sebenarnya ujian kita hari ini adalah kita sedang berjihad melawan saudara kita sendiri. Yang kita lawan apa? Jihad apa? Jihad akidah hari ini. Jihad akidah, jihad iman. Jadi kalau tidak kuat akidah kita yang goyah. Iya juga ya. Gitu. Ujung-ujungnya nanti ada ujung-ujungnya itu, Pak. Ujung-ujungnya itu hubbud dunia, cinta dunia. Itu ujung akhirnya. Makanya kata Nabi, kelemahan kita adalah kelemahan umat muslim kelak di akhir itu adalah hubbud dunia, kecintaan mereka terhadap dunia. Ini menjadi persoalan kita hari ini. Yang kedua, yang terakhir sebelum kita tutup. Kata Nabi yang kedua, yakunu fi akhir zaman ubadun juhal. Akan terjadi di akhir zaman itu, kata Nabi, ubadun juhalun. Akan bermunculan para orang-orang ahli ibadah tapi mohon maaf, bodoh. Ubadun juhalun. Orang-orang bodoh, orang-orang beribadah tapi insyaallah lain waktu kita spesifikin tuh, Pak. Biar nampak dia. Biar tahu, Pak. Hari ini kan tukang buat fatwa sudah banyak. Kalau dulu yang buat fatwa itu zaman para salaf itu syarat bisa memberikan fatwa itu banyak syaratnya. Harus hafal Quran, hafal hadis minimal 6.000 itu minimal ya, 6.000. Itu 6.000 itu minimal hafal hadis. Saya mau tahu hari ini ada enggak manusia yang hafal 6.000 hadis itu? Jangankan hari ini, Pak. Pada masa ulama, pada masa 4 mazhab itu sulit sekali mencari ahli di bidang hadis yang hafal 6.000 itu sulit. Jadi jangan pernah remehkan 4 mazhab itu. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Jangan pernah remehkan. Orang-orang seperti itu tingkat kecerdasan mereka sudah diakui dunia. Jadi jangan pernah anggap remeh mereka. Apa yang mereka sampaikan bukan tanpa dasar. Dan sekarang bermunculan manusia mohon maaf, baru belajar dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sudah menjadi ahli padahal syarat untuk menjadi seorang syarat untuk menjadi seorang yang bisa berfatwa untuk diri dia sendiri itu dia mujtahid. Seorang mujtahid itu syaratnya harus hafal Quran, hafal tafsir, hafal hadis minimal 6.000, bisa bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab tak bisa, hadis tak banyak hafal, Al-Quran boro-boro, baca belepotan, sudah jadi ahli fatwa. Itu muskilah kita. Itu yang disebut oleh Nabi. Kata Nabi, ubadun juhalun. Kata Allah dalam Al-Quran, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dan tak tahu? Tak sama. Orang beribadah dengan ilmu, itu nilai pahalanya lebih tinggi jauh daripada orang yang beribadah tanpa. Yang terjadi apa kalau mereka beribadah tanpa ilmu? Nonsen. Dia tak bermanfaat ibadah yang dia lakukan. Yang menjadi masalah adalah kalau cuma sekedar tidak bermanfaat mungkin. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah ketika dia beribadah tapi dia tak tahu ilmunya, ternyata salah. Itu yang menjadi masalah. Kau sholat apa sekarang? Sholat maghrib. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, itu kan menjadi masalah tuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Lebih detailnya kita coba kaji lain waktu kalau kita ketemu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di maghrib ini bisa menjadi pedoman bagi kita untuk kita berjaga-jaga di akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari fenomena-fenomena dan kita bisa menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah dan akidah kita. Amin ya rabbal. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.